Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita baca ayat firman Tuhan lanjutan dari yang kemarin. Cuman kali ini ayatnya cukup panjang, yaitu Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, dalam bagian ini Yesus memberikan pedoman untuk kita bagaimana berdoa yang berkenan pada Bapa. Dan bukan saudara seperti doa orang munafik yang bertopengkan agama semata-mata. Untuk itu Yesus berikan ada 4 pedoman doa yang membimbing kita untuk berdoa dengan benar. Yang pertama, kita harus berdoa secara rahasia terlebih dahulu sebelum kita berdoa di depan umum. Artinya kita harus memiliki hubungan intim kita secara pribadi sebelum kita melakukan doa-doa kita. Tidak salah saudaraku untuk kita berdoa di depan umum. Tapi doa-doa tersebut harus didasari oleh doa dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita memiliki relationship dengan Tuhan. Jadi kalau tidak, doa hanya menjadi retorika semata-mata. Yang kedua, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berdoa, berdoalah dengan kesungguhan. Harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Bersungguh-sungguh hati itu adalah kekuatan dari doa. Dia memberikan doa itu seperti sebuah bobot yang luar biasa, yang membuat Tuhan rindu untuk menjawabnya. Sebab Tuhan melihat kesungguhan hati. Orang-orang yang menyembah berhala berpikir kalau mereka doanya panjang dan bertele-tele, itu akan didengar oleh Tuhan. Padahal tidak demikian. Orang yang bertele-tele biasanya membaca seperti mantra itu, sehingga kehilangan, seperti menghafalkan saja sebuah doa, itu kehilangan kesungguhan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 16, 17, dan 18. Di situ bilang orang benar kalau dia berdoa, itu besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Kalau dengan yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian ayat 17 dan 18 diberikan contoh. Nabi Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Dan benar, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Hujan tidak turun. Dan kemudian dia berdoa lagi dengan hal yang sama, bersungguh-sungguh juga. Dan hujan turun kembali. Kemudian bumi dibasahi, kemudian menghasilkan buah. Lihat doa yang bersungguh-sungguh, sangat powerful. Amin. Saudara, yang ketiga, kita perlu berdoa di dalam kehendak Tuhan. Ada ayatnya, saya akan bacakan 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berarti kita perlu berdoa, saudaraku, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak keluar daripada
kehendaknya. Nah, sedangkan yang keempat adalah kita perlu berdoa dengan semangat pengampunan. Sebab ternyata kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kita harus dapat mengampuni orang lain, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dengan jalan demikian, doa kita membangun hubungan vertikal yang kuat, tapi juga doa kita membangun hubungan horizontal yang baik dengan orang di sekitar kita. Doa yang seperti ini yang Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita berdoa untuk semata-mata, saudaraku, yang Tuhan ajarkan kita kerjakan dalam doa-doa kita. Tuhan berkati saudara. Have a blessed day. Amin.